Oke, selamat pagi. Kembali lagi di APPI TV. Kali ini kita bareng sama Living Legend, Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Mas, apa kabar, Mas? Luar biasa. Kabar? Orang Itali, bukan orang Indonesia. Kalau ini bahaya nih. Gimana, Mas? Aman? Aman, alhamdulillah sehat. Tapi sehat. masih di sini terus ya? Masih sementara nunggu visa. Oke, nanti secepatnya berangkat lagi. Oke. Yes, kali ini mau ngebahas soal, gue baca-baca nih, kita research salah satu gerakannya Mas Kurniawan yang menjadi andalan dulu adalah positioningnya dia yang baik. Ya, ada yang bilang mungkin check in, check out, ada yang bilang sebelum terima bola bikin 2 gerakan ya Mas, mungkin ya kalau pelatih-pelatih ya. Nah itu awalnya gimana sih Mas sampai, karena gini, Mas kan posisi depan striker kan, pasti ngadepin pemain-pemain belakang yang besar gitu. Nah itu kenapa akhirnya Mas, ini kayaknya gue harus bikin 2 gerakan nih atau seperti ini, itu gimana? Jadi memang dulu awal saya main bola ini bukan sebagai striker. Saya pertama waktu masuk di Salatiga itu sebagai midfield. Midfield, kemudian digeser ke wing kiri, kemudian main striker. Nah, ketika main striker ini dulu postur saya itu benar-benar kurus gitu kan. Iya, makanya kurus. Jadi nickname. Kurus. Nah, saya berpikir bahwa saya bukan tipikal orang yang bisa beat orang yang 1-2 orang dilewatin kayak Budi Sudarsono gitu kan. Jadi saya tipikal yang hanya finishing. Nah, saya berpikir ketika badan saya, postur saya kecil, gimana caranya biar saya dapat bola selalu di yang bisa langsung eksekusi gitu kan. Oke. Untuk itu, ketika lawan-lawan saya besar, saya selalu mengelabuhi mereka dengan gerakan. Misalnya, memang saya bikin gerakan sengaja, misalnya jalan di depan defender gitu kan. Iya, datangin dulu nih. Misalnya saya datangin dulu, baru bikin lagi gerakan. Gitu kan, misalnya ini stopper nih. Oke, gawang di sana. Saya selalu memang bukan yang langsung cari ruangan, tapi selalu jalan dulu, dia kan fokus ke kita pasti. Begitu nih baru mintanya ke situ. Jadi memang sengaja selalu bikin gerakannya di depan defender dulu, sehingga fokus dia pasti akan ini mau kemana nih. Tapi karena saya punya kecepatan waktu itu bukan sekarang lah. Waktu itu punya kecepatan. Jadi saya berpikir ketika saya start duluan pasti dia akan ketinggalan. Karena dia akan harus turning dulu. Benar. Satu. Yang kedua, kenapa harus bikin gerakan 2 kali? Karena untuk menghindari offside juga gitu kan. Karena kalau kita gerakan kita hanya sekali, kalau langsung udah pasti offside. Gitu. Jadi, ini dulu masih ingat ada pelatih yang ngasih tahu Kurniawan, kamu harus ini. Ada Mas yang mungkin kan kalau kita dulu ikut SSB atau diklat, ada aja pelatih yang kamu harus, itu ada nggak Mas dulu Mas? Enggak. Mas, memang... Jadi memang mungkin untuk adik-adik sekarang sangat beruntung lah karena punya metode kepelatihan yang baik, dapat mengakses secara positioning sebagai striker. Jadi dulu saya benar-benar berpikir sendiri bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang ada sebagai striker. Jadi, karena kalau lihat-lihat ini juga ya, dari midfielder terus ke winger terus akhirnya striker tuh kan pasti butuh penyesuaian juga gitu kan, nggak apalagi mau nggak mau ya. Apalagi kan memang mungkin dulu pelatih saya berharap saya main striker dengan kelebihan yang saya punya, yaitu kecepatan gitu kan. Dulu mungkin kan. Dulu. Karena terus ditekenin ya dulu katanya dulu. Jadi tapi sebagai striker kan tidak hanya mengandalkan kecepatan gitu kan. Alhamdulillah saya sebagai pemain itu yang tipikal pemain yang suka berpikir gitu kan. Karena saya menyadari kelemahan saya gitu kan. Saya nggak bisa nahan bola terlalu lama. Terus postur badan saya kecil gitu. Jadi saya berusaha untuk tugas striker tuh saya mau cetak gol. Jadi saya berusaha untuk membuat gerakan yang akhirnya saya dapat bola bisa langsung eksekusi di penalti area. Jadi saya tipikal pemain yang tergantung dari pengumpan saya. Kalau saya kerja sendiri memang nggak bisa. Iya. Dulu pengumpannya solid juga. Alhamdulillah saya dapat klub itu yang boleh dibilang maestro bola semua lah. Kan ada Ansari Lubis, ada Bima Sakti di situ, ada Carlos de Melo. Itu benar-benar dimanjain banget ya sama gelandang tuh. Bola cari kaki tuh kayaknya. Gitu. Jadi udah tahu tuh, itu udah semuanya chemistry-nya juga udah dapet pasti kan Mas, udah tahu Mas, dia udah mulai gerak,
taruh bolanya pasti di situ. Iya. Dan satu hal yang saya yang diajarkan ke saya sebagai seorang striker untuk positioning itu ketika saya ada di Italia gitu kan. Di Italia, iya waktu di Primavera, pelatih saya waktu itu selalu mengajarkan bagaimana namanya umbrella run. Gitu umbrella kan. run. Nah, jadi kita lari seperti payung gitu kan. Bagi kami saat itu berpikir bahwa bagaimana caranya untuk melakukan pergerakan untuk mendapatkan bola yang bisa langsung eksekusi. Jadi pertama saya berpikir dalam 90 menit mungkin kita hanya dapat bola di area penalti box ini mungkin 3 sampai 4 kali tapi 2 gol. Iya, efektif ya. Efektif daripada kita yang ini kalau saya pribadi saya pribadi liar kemana-mana tapi nggak membahayakan gitu kan. Terus sebenarnya pemain depan kan memang harusnya di sini. Gitu kan. Jadi harus lebih berpikir bagaimana final third ya. Bagaimana positioning gitu kan. Karena buat saya kayak misalnya teknik dasar passing, shooting segala macam itu orang dapat gitu. Cuman yang nggak dapat kan feel di situnya gitu kan. Bagaimana? Dan waktu di Italia memang dari Primavera di Sampdoria pun diingetin terus tuh Mas. Apa memang karena di Sampdoria mungkin levelnya kan Mas udah tinggi kan tuh. Lihat striker mereka wah udah top gitu kan sih. Kita nah, saya juga belajar secara visual dari mereka bagaimana ternyata mereka memang mencoba untuk bergerak sebelum mendapatkan bola itu di area itu yang mereka pikirkan gitu kan. Mungkin kadang kita kalau di TV kan nontonnya nggak detail gitu momen saat mereka gol kan. Cuman sebelumnya kan lebih movement ke arah itunya gitu. Oke. Gitu. Yes, ntar lagi mungkin kita mau coba nih gerakannya. Gila. Dengan kecepatannya mau coba Mas Kurniawan ngelakuin gerakannya. Ini tips juga mungkin teman-teman bisa yang suka main fun football atau mungkin yang akan mau jadi pemain bola, ini lumayan tips luar biasa juga nih gerakan ini. Oke, kali ini gue mau coba jadi defender untuk gimana caranya legend mau ngasih tahu soalnya. Jadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa menjaga beliau. Pertama bagaimana biar saya dapat terupas ke area sini. Ya. Pertama ketika dia bola saya minta iya. Tapi nggak bisa sprint. Udah nggak ada. Karena gini. Cuman cing dulu. Sebagai pemain belakang pasti ketika saya gini ikut nggak? Iya. Pasti ikut. Ada space baru gitu ya. Ada space. Itu trik yang pertama. Dan mungkin biasanya pemain belakang besar dia butuh waktu kan pasti kan. Sepersekian detik untuk pemain turning itu akan ketinggalan. Iya dan Bima Sakti itu. Ansari Lubi sudah. Supriyono. Supriyono. Jadi memang bagi saya dibutuhkan chemistry antara striker dengan midfielder. Kedua, dan saya creating space di belakang ini dengan misalnya dorong dulu. Iya. Saya minta pas, back pass. Ketika aku minta, itu yang kedua, ya kan? Iya dengan kecepatan Mas Kurniawan itu kan? Iya pastilah dia kan lari kan ini defender dia dorong, ketika saya minta ikut kan? True pass, itu yang kedua, itu yang sering saya lakukan. Iya. Berlaran. Iya. Bola ke sini nanti ya, saya pancing. Jadi selalu ada gerakan 2 kali. Yang umbrella run tuh biasanya ini ya. Jadi tarik dia. Ini kita muter. Sering kejadian gol Mas? Gol. Itu Mas? Iya. Main Tiger dulu itu masih dilakuin nggak? Sering. Masih dilakuin? Iya, bener. Dan karena itu senjata saya gitu kan. Artinya saya tidak hanya untuk 1-2 gerakan. Iya, karena mungkin masih thank you. Mungkin banyak karena pemain depan yang ya udah dia dia cuman itu gitu terus kan. dia minta udah yang ada mungkin dia kena gitu kan. Dia lupa bahwa sebenarnya harus pancing dulu nih. Iya. Apalagi pemain belakang mungkin kuat-kuat kan kalau kita minta di sini. Iya. Sebenarnya ini bukan keharusan, Iya, tapi ini salah satu tip
mungkin bagi mereka yang punya tipikal sama nih sama Iya, saya. ya, Bukan, mungkin kalau kita lihat Erling Haaland, Lewandowski, ya udah yuk pas bola ya. Dia punya badan yang besar. Ya ini ya kita tahu pemain-pemain Indonesia kan jarang yang mungkin sebesar-besar itu tinggi besar. Ini tapi kayaknya Mas BP juga lu coningnya juga ini sih. itu mahal. Itu yang mahal yang luar biasa ya. Terima kasih banyak Mas Oke, siap. untuk tipsnya. Bisa dicoba untuk teman-teman nanti Harus. coba di Fun Football. Sebenarnya simple ya Mas ya. Simple. Iya kita pancing dia, pasti kan dia ikut. Ikut. Ya kalau nggak ikut bisa dipasing gitu kan Mas. Kalau nggak ikut bisa dipasing. Tapi kalau memang dia ikut ada ruangan di situ. ruangan di situ. Iya. Solid. Ini dia Kurniawan Dwi Wilianto.